Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Luar biasa ya, hari ini hari yang istimewa. Ya puji Tuhan, kita dapat kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa Bapak Ibu ya. Saya dengar kesaksian tadi bahwa kita bisa ibadah tatap muka. Itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Memang ini adalah semuanya serba daring. Tapi puji Tuhan kita bisa tatap muka walaupun dengan terbatas, dengan jarak ya. Walaupun kalau dulu itu tidak ada jarak, kita sekarang jarak salaman pun juga begitu ya, semuanya ada jaraknya. Ya memang kita saat ini harus menggunakan protokol kesehatan ketat, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul Hidup Mengandalkan Tuhan. Ya, kita hidup harus mengandalkan Tuhan, apalagi akhir-akhir seperti ini. Kita hidup harus mengandalkan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan itu Dia menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Ya. Tuhan menciptakan kita itu berpasang-pasangan, Bapak Ibu. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ada pagi, ada sore. Ada siang, ada malam, ya. Ya itu, Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada baik dan ada tidak baik. Ya. Ini yang kita harus memahami. Untuk itu kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan, ya. Ada orang yang hidup tidak mengandalkan Tuhan, dan ada pula orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Nah, ini kita harus lihat, kita ini ada di posisi yang mana. Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Bapak Ibu, supaya kita lebih memahami, mari kita baca bersama-sama. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. 2, 3. Inilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi air, dan tidak mengetahui datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir kalau tanah kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu tipe orang yang pertama. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang suka mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang hidup dengan pikirannya sendiri. Dia lupa bahwa hidup ini ada yang mengatur. Hidup ini ada yang menciptakan. Dikatakan dalam Alkitab apa? Terkutuk. Ya, Alkitab bahasanya kasar ya saudara ya. Bahasanya jelas gitu loh. Enggak ragu-ragu. Jadi dikatakan orang terkutuk, orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia itu dikatakan terkutuk. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri dikatakan itu terkutuk, saudara. Orang yang mengandalkan orang lain itu dikatakan juga terkutuk. Jadi menaruh pengharapan kepada manusia. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kepada manusia. Kita harus mengandalkan kekuatan kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, saudara. Dan ayat yang ke-6 itu lebih jelas lagi. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Nah, dan dikatakan dia tinggal di tanah yang angus. Jadi hidupnya tidak ada berkat. Ya. Orang yang mengandalkan manusia itu tidak ada berkat. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, itu di hadapan Tuhan sia-sia, ya. Seperti yang jam pertama tadi, hidup kita menjadi sia-sia dalam ibadah pertama tadi, ya kan? Mungkin yang hadir Mbak Nuning, ya. Itu dikatakan dalam ibadah pertama hidup kita menjadi sia-sia kalau kita mengandalkan manusia. Tuh. Jadi kita tidak boleh mengandalkan manusia. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Itu orang yang seperti pohon ditanam di dalam tepi air. Sudah lihat ya. Kalau kita menanam, ya, kita menanam tumbuhan, kita bertani ya. Sini banyak yang petani ya, Bapak Ibu ya. Kalau tanaman itu kita tanam di lapangan yang jauh dari mata air, itu akan apa? Akan kering kan. Yang kedua, kalau kita punya tanaman kemudian kita tanam di tepi aliran sungai, di dekat mata air, itu akan menjadi subur. Nah, kita akan lihat ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Yang pertama, yang satu, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memiliki tanah hati yang subur. Ya. Lukas pasal 8, Lukas pasal 8 ayat 5 sampai 8 itu bercerita tentang perumpamaan, ya. Kita lihat dalam Lukas pasal 8 ayat 5 sampai 8 bahwa ada 3 perumpamaan. Saat penabur itu menaburkan benih, ya. Yang pertama di situ kita lihat jatuh ke tepi jalan. Iya kan? Nah, pada waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan cuman
Dan tidak cuma diinjak saja, saudara. Tetapi benih yang di tepi jalan itu dimakan sama burung. Jadi apa yang terjadi? Habis, ya. Habis. Tidak bersisa. Dan yang sebagian lagi jatuh di tanah berbatu-batu. Dan saat tumbuh dia menjadi kering karena tidak dapat air, ya, tidak dapat tanah, dia nempel di batu. Nah, ini adalah contoh orang yang mengandalkan Tuhan. Contoh orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi tanah hatinya itu berbatu-batu, sulit ditanam firman Tuhan. Sulit, firman Tuhan mau masuk di dalam hatinya sulit. Jadi apa? Dia menjadi kering. Sulit mendapat air. Dan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan ini tumbuh bersama-sama dengan semak duri. Benih yang baik tumbuh bersama semak duri. Akhirnya apa? Akhirnya menghimpitnya dan benih itu mati. Itu. Nah, ini orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Sedangkan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. 8. Ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Amin, saudara. Jadi tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Itu yang kita tanam. Itu yang dikatakan hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Untuk itu kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, segala permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Enak, saudara. Ya. Kita dikatakan seperti tanaman yang ditanam di tepi air yang tidak mengalami musim panas. Daun kita akan tetap hijau. Dan kita bisa berbuah sampai 100 kali lipat. Kita diibaratkan seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Enak, saudara, kalau kita menanam benih di tanah yang subur, ya. Itu yang pertama. Jadi ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah memiliki tanah hati yang subur. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita buka Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal kepada pokok yang anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita ini seperti ranting. Kita tidak bisa berbuah sendiri kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur. Siapa pokok anggur yang benar? Tuhan Yesus. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak bisa keluar dari relnya Tuhan. Kita tidak bisa keluar dari rencananya Tuhan. Kita sebagai umat-umat percaya, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita di luar Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, seperti ranting kering. Kalau ranting kering tidak tinggal pada pokoknya, dia bisa jatuh, saudara. Jatuh dan sama pemilik pohon itu disapu, kemudian dikumpulkan dan
bakar. Hilang sudah, ya. Itu kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ya. Oleh karena itu kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita harus ada tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita selalu berdoa. Kita minta Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita harus membaca firman-Nya. Jadi 3 kunci anak Tuhan, ya. Diingat-ingat. Firman, pujian, dan doa. Itu 3 kunci itu penting, saudara. Harus kita pegang dimanapun berada, kita harus lakukan. Kita baca firman, kita mendengarkan firman, ya. Kita memuji Tuhan dan kita berdoa. Firman, pujian, dan doa. Itu kuncinya kita tinggal di dalam Tuhan. Kita harus jangan pernah lupa. Sesibuk-sibuknya kita harus menyempatkan ambil waktu untuk kita datang di hadirat Tuhan. Yang ketiga, kalau kita hidup benar mengandalkan Tuhan, kita akan menerima janji Tuhan. Ini yang bisa kita lihat secara langsung. Ini mungkin surat terbuka dari Tuhan untuk kita, ya. Kita bisa kok melihat orang itu, oh ini orang yang tidak mengandalkan Tuhan atau tidak. Oh ini orang yang mengandalkan Tuhan, oh ini orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kelihatan dari tingkah lakunya, saudara. Ini kita tahu orang ini mengandalkan Tuhan atau orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kita terasa, ya. Kita bisa lihat dari tingkah lakunya, dari cara ngomongnya. Kalau kita ngomongnya dikit-dikit, gak usah jauh-jauh, saudara. Kita kepleset aja, kita sudah tahu orang ini mengandalkan Tuhan atau tidak. Apalagi ibu-ibu itu yang latah, ya. Kalau kepleset biasanya omongannya apa? Gitu, ya. Terus yang muncul kata lain. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, kepleset bilang dalam nama Yesus, bilang darah Yesus. Nah, sudah tahu. Tidak usah kita soro-soro sulit-sulit lihat orang. Oh ini suka ke gereja mengandalkan Tuhan. Belum tentu. Walaupun dia suka datang ke gereja, tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Hanya kamuflase hanya luarnya saja. Ya, dalam dirinya tidak seperti itu. Dia kepreset bilangnya masih yang lain. Kebun binatang disebut. Yang kuda, jaran, jangkrik, semut disebut satu-satu. Ya, tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, kepreset yang disebut cuma satu, darah Yesus. Ya kan? Itu sudah. Nah, itu kita tahu. Cirinya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta saja apapun, ya, asalkan kita tinggal di dalam Tuhan. Minta saja apapun dan kita akan menerimanya. Ini firman Tuhan. Kita akan menerimanya. Minta saja, minta kesehatan, minta berkat, minta cucu. Firman Tuhan ini mau minta apa saja dan kita akan menerimanya. Jangan salah paham ya, saudara. Nanti saudara minta pesawat, berdoa, Tuhan aku kepingin minta pesawat. Nanti kasih pesawat bingung, saudara. Parkirnya di mana? Bayar pilotnya berapa? Bingung.
minta yang sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tahu kok kekuatan kita sampai di mana. Gak mungkin kalau saya minta pesawat gitu, gak mungkin. Paling ya Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan kekuatan supaya ibadah dapat tatap muka, hanya itu. Ya, Tuhan akan berikan. Kalau kita minta, Tuhan aku minta pesawat, ya haleluya. Tuhan tahu kemampuan kita. Ya. Yang keempat, kita sudah menerima janji Tuhan. Ya, minta saja, kita pasti menerimanya. Ya, kita sudah menerima berkat, tidak cukup kita bisa menerima berkat gitu aja. Tidak. Kita harus apa? Menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Ya, yang keempat, diberkati untuk memberkati. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita pun harus menjadi berkat. Ya, kita harus menjadi berkat. Bagi siapa? Bagi saudara-saudara kita. Bagi saudara-saudara kita yang seiman, teman gereja, kita harus menjadi berkat. Kita buka Alkitab kita, 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kita dipanggil itu untuk memperoleh berkat, saudara. Kita gak harus memberkati orang dengan materi, tapi berkatilah dengan kata-kata. Ya, berkati orang lain dengan apa? Doa. Kita harus memberkati. Kita bisa jadi berkat. Kita memberkati bangsa negara kita. Kita tahu Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Kita memberkati Indonesia. Bagaimana Pak caranya memberkati Indonesia? Indonesia kan sudah kaya. Berkatilah dengan doa. Sisipkan di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Doa untuk bangsa, untuk Indonesia, untuk provinsi, untuk kota di mana kita tinggal. Amin. Itu. Kita harus menjadi berkat bagi kota kita. Karena apa saudara? Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Kalau kota aman, kota Malang aman, kita juga aman. Kota Malang sejahtera, kita juga sejahtera. Kita harus memberkati kota Malang ini dengan doa. Itu yang bisa kita lakukan. Kita harus menjaga lidah, tadi dikatakan ya. Jangan membalas caci maki. Dan jangan juga menebar kabar hoax. Cari kabar yang baik. Kabar hoax jika ada di HP langsung di-delete saja. Oh, ini hoax, ini tidak perlu. Tapi kalau ini renungan harus disampaikan, karena renungan firman Tuhan itu bukan hoax, tapi fakta. Ya, itu yang harus kita sampaikan. Kabar baik yang harus kita sampaikan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Kalau kita kepingin melihat hari-hari ini baik, kita jaga lidah kita. Jangan tebarkan kabar hoax, jangan tebarkan kabar kebencian. Kita harus menabarkan kabar yang baik. Firman Tuhan dapat memberkati saudara-saudara kita. Kita tebarkan firman Tuhan, kita tabur benih sebanyak-banyaknya. Jadi saudara,
hidup yang mengandalkan Tuhan itu adalah hidup kita anak-anak Tuhan. Dan kita harus memiliki ciri-ciri yang tadi sudah kita dengar. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan